Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarari, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi fonologi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan fonetik, fonemik, dan fonem. Dalam susunan bahasa, fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Selain fonem, ilmu fonologi juga membahas mengenai fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Ada 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, disebut juga fonetik organik dan fisiologis, mempelajari mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Fonemik auditorium, mempelajari bagaimana mekanisme penerima bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik ini, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikularis, sebab fonetik inilah yang berkenan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Baiklah, kita lanjut. Fonemik adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Dalam fonemik, jika bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap bisa membedakan dalam makna, maka bunyi tersebut dapat kita katakan sebagai fonem. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa, sehingga pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Nah, perubahan makna yang dimaksud itu ialah bisa berganti makna atau kehilangan makna. Misalnya, pada kata babi dan papi. Kata babi berarti binatang berkaki 4, sedangkan kata papi berarti sebutan lain untuk ayah. Perbedaan bunyi B dan P pada kata tersebut mengubah makna kata. Alat-alat ucap dan cara kerja. Kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan alat ucap. Alat ucap memerlukan udara dari paru-paru ketika digunakan. Menurut Abdul Qair dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, alat ucap merupakan organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Heriadi dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia mengatakan bahwa alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi alat ucap memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis, misalnya paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Adapun alat-alat terlibat dalam produksi bunyi bahasa adalah 1 paru-paru, batang tenggorok, 3 pangkal tenggorok, 4 pita suara, 5 krikoid, 6 tiroid, 7 arsinoid, 8 dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak bekak, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas,
22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Oke, baiklah, kita lanjut. Proses terbentuknya bunyi bahasa. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besar terbagi atas 4, yaitu 1. Proses keluarnya bunyi dari paru-paru. 2. Proses fonasi, yaitu proses lewatnya bunyi dalam tenggorokan. 3. Proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi artikulator. 4. Proses oronasal, yaitu proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Baiklah, kita lanjut. Fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab hal ini tidaklah begitu. Dalam bahasa Arab hanyalah fonem, yaitu K, huruf K. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.